Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan salam kehadiran Nabi yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, para sahabat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa dan takmir, semua juga Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat jemaah tarawih yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Ini adalah pertama saya sholat di Masjid Nurul Imannya Nurpatra. Dan juga terakhir sebagai dakwah, karena kami meninggalkan keluarga itu sejak dari hari pertama Ramadan, dimulai dari Marwali Utara, dan selepas asar kami tiba di salah satu rumah dan di sholat zuhur asar, kemudian sudah buka bersama dan lanjut ke sini. Artinya masih dalam keadaan masih capek, belum istirahat, tapi demi panggilan dakwah kami tetap melaksanakan itu, yang insya Allah harapan kami doa dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bertemu lagi pada usia walafiat. Sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Imam, saya mungkin tidak akan ikut sampai 20 rakaat, karena kami akan melanjutkan ke pertapaan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tak kenal kata saya berasal dari Kota Bitung, tepatnya Sulawesi Utara. Tapi perjalanan dakwah itu sudah mengantarkan sampai ke Poso. Alhamdulillah. Singkat kata, ada orang sering berkata begini, kalau ingin membantu masjid, ada namanya celengan, ada namanya amplop, ada namanya proposal. Kalau ditanya berapa yang dikasih, sesuai keikhlasan. Betul? Apa itu merupakan perintah agama? Sesuai keikhlasan. Tentu kita belum bisa mengatakan iya. Kenapa? Karena yang kita pahami kata ikhlas itu baru sebahagiannya. Kalau itu kita pakai dalam membantu dan memberi dengan kata kan sesuai keikhlasan, maka kalau begitu kita boleh keluarkan zakat 1% dengan catatan sesuai keikhlasan. Yang menyangkut perintah Allah tidak butuh keikhlasan. Boleh tidak sholat zuhur jadi 2 rakaat sesuai dengan kemampuan? Tidak bisa, kecuali orang musafir. Dalam perintah agama ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya mukhlas. Nah, yang bagaimana mukhlis, yang bagaimana mukhlas. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan dalam melaksanakan perintah agama kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Tapi ketika syaitan berdebat dengan Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia minta agar Allah beri dia umur panjang. Dengan umur yang panjang inilah syaitan akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Tapi dengan catatan Allah mesti kasih dia umur panjang sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Apa kata Allah? Innaka laminal mundharin. Engkau wahai syaitan termasuk yang ditangguhkan umurnya. Nah, sejak itulah dia berubah kata dari
dari syaitan menjadi iblis. Jadi syaitan itu banyak, iblis itu cuma satu. Ini yang berdebat dan menentang Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa katanya? Ya Allah, la'udhiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan Adam dan anak keturunannya tanpa kecuali. Tapi pada akhir ayat Allah katakan, dia mengakui semua bisa saya sesatkan, termasuk orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Saya tidak bisa. Yang mukhlis masuk target operasi. Yang mukhlas tidak bisa, walaupun dijadikan target utama operasi. Mari saya kasih contoh. Tapi saya mau tanya dulu, boleh saya ceramah 2 jam setengah? Terima kasih, Anda puas saya lemas. Saya pinjam uangnya Pak Imam. Pak Imam, tolong pinjamkan uang saya 5 juta. Pak Imam tanya, untuk apa Ustaz? Saya punya anak mau mendaftar di perguruan tinggi. Kenapa Pak Imam saya datangi? Karena Pak Imam terkenal orang yang ikhlas, tidak pernah menolak ketika diminta bantuannya. Nah, Pak Imam kasih. Berselang beberapa menit kemudian datang teman saya, Pak Imam, saya juga mau pinjam uang 5 juta. Kata Pak Imam, untuk apa? Saya punya rumah, mau perbaiki dapurnya. Oke. Sama tidak pinjamannya? Sama. Sama tidak jumlah pinjamannya? Sama. Sama tidak orang yang memberi pinjaman? Sama. Tapi tidak sama yang menerima pinjaman. Mari kita lihat mana bedanya mukhlis dan mukhlas. Pak Imam tanya kepada saya yang mau kasih masuk kuliah anak saya, Pak Ustaz, kira-kira kapan gantinya? Insya Allah bulan depan Pak Imam. Teman yang satu juga begitu, insya Allah bulan depan. Setelah tiba bulan depan, saya belum punya uang. Teman saya juga sama. Tapi dengan suatu sebab, saya, teman saya, Pak Imam ketemu di pesta. Saya lihat Pak Imam, bagaikan saya melihat malakul maut. Kenapa? Kenapa Pak? Karena ada pinjaman. Pak Imam lihat saya, alhamdulillah, berarti cair lagi uang saya 5 juta. Itu pikiran Pak Imam. Mohon maaf Pak Imam, saya pinjam nama sebentar, tidak apa-apa. Cuma contoh. Kemudian teman saya satu lagi yang pinjam uang 5 juta, dia lihat sama Pak Imam, dia juga berusaha untuk menghindar. Ya. Pak Imam melihat dia, tapi Pak Imam lupa kalau dia pernah diberi pinjaman 5 juta. Tapi saya Pak Imam ingat. Mana yang baik? Yang saya ingat atau yang saya lupa? Ya. Kalau yang saya ingat pasti ada kembalinya. Yang saya tidak ingat hanya diri yang Allah yang tahu. Betul tidak? Yang pertama yang ingat itu ikhlas namanya. Orang yang beramal, dia mengingat kebaikan yang pernah dia buat, dia masih kategori ikhlas, mukhlis. Tapi orang yang beramal kebajikan, dia lupa amal yang dia berikan kepada orang, amal yang dia lakukan, mukhlas namanya. Bisa dipahami? Bagaimana cara syaitan menyesatkan orang mukhlis? Dia bilang, Pak Imam, kelihatannya Pak Ustaz ini seperti mengganti uangnya Umim. Pak Imam berubah niatnya. Iya ya, bagian dari tadi berusaha menghindar. Dalam hatinya terjadi perdebatan batin. Syaitan telah merusak niatnya. Tapi ketika dia lupa, syaitan bilang, masa memang lupa? Itu yang mana itu? Apa itu? Berapa itu? Syaitan mengatakan,
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang mukhlas seperti itu, saya tidak mampu untuk menyesatkannya, menggelincirkan dari niat keikhlasan. Jadi Quran membedakan mana ikhlas karena Allah dan mana ikhlas karena ada sebab. Jadi pahami Pak? Yang terakhir, seorang pemuda, tiga orang pemuda ingin belajar agama, tapi mereka mau hanya satu hari belajar agama, Quran di kepala 30 juz, ribuan hadis pindah di kepala, tapi cuma satu hari. Maka bersepakat tiga pemuda ini, bagaimana kita jadi guru? Datanglah tiga pemuda ini kepada seorang ulama besar. Syekh, kami ingin belajar agama, tapi kami tidak mau lama-lama. Kami mau belajar satu hari, Quran 30 juz menjadi kepala, ribuan hadis juga kami kuasai. Pak Syekh bilang, saya ini sudah 80 tahun, sampai hari ini belum selesai saya baca buku-buku agama. Bagaimana mungkin kalian hanya sehari mampu menguasai seperti itu? Ini tidak bagus. Kata tiga pemuda, pindah cari syekh lain. Berpindah-pindah mencari syekh, jawabannya sama juga. Akhirnya mereka bersepakat, saudara, ada tabir terakhir yang belum kita datangi. Coba kita berpikir. Datang dia kepada seorang syekh. Syekh, bla 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 bla. Syekh bilang, kalau satu hari terlalu lama, saya cuma 1 jam. Saya hanya 1 jam, Quran 30 juz pindah, ribuan hadis masuk. Kata tiga pemuda, kami sudah gila, tapi lebih gila lagi di bumi yang satu ini. Nah, tapi ada syaratnya. Apa itu syarat? Tidak boleh bertanya. Temannya yang tiga bilang begini, belajar bagaimana yang dia bisa bertanya? Tapi saya bilang kalau oke, kalau tidak. Oke, deal, done. Sepakat tiga pemuda dengan guru. Belajar agama 1 jam, Quran di kepala, hadis di dada. Tapi tidak boleh bertanya. Saya bilang, you and you follow me. Ini bahasa daerah. Kau ikuti saya. Tidak boleh bertanya. Ikut. Kemana Pak? Pak Syekhnya bawa keliling kampung. 30 menit berlalu. Orang pertama korek begini, yang orang kedua. Kita ini mau belajar agama, bukan belajar cara. Yang ketiga bilang, jangan bertanya. Setelah sudah 30 menit, tiba-tiba Syekh berdiri di depan sebuah lubang yang ada di gunung, gua namanya. Kata Syekh, kau bertiga masuk ke dalam. Di dalam sangat gelap. Gunakan tanganmu, gunakan perasaanmu untuk mengambil sesuatu di dalam gua itu. Ambil apa yang bisa kau ambil. Maka masukkan 3 pemuda tadi. Sampai di dalam, orang pertama pegang, karena tidak kelihatan gelap, pegang. Dia pegang batu yang besar, dia pegang batu yang kecil, batu yang sedang, aneka rupa untuk batu. Orang pertama bilang, ini cuma dites. Kalau saya ambil, berarti saya bodoh. Saya bodoh. Kenapa? Sudah tahu-tahu batu mau dibawa keluar, maka tidak ada yang diambil. Orang kedua berpikir begini lagi, besar, kecil, sedang, daripada tidak, mendingin ambil yang sedikit besar, diambil. Orang ketiga sudah ambil yang kecil-kecil saja. Kalau ditanya, yang penting ada. Setelah selesai, kata Syekh, kalian bertiga keluar 3 orang tadi. Syekh berkata kepada orang yang ketiga, yang paling kecil batunya, apa yang kau ambil? Dia keluarkan dari
kantong bajunya. Ini Syekh. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia melihat yang dianggap kecil ternyata itulah berlian. Itulah berlian. Dia langsung berpikir, tadi saya sudah pegang yang besar tadi, saya lepas. Orang yang kedua yang sedikit besar, dia bilang alhamdulillah, walaupun saya sudah pegang yang besar, saya masih lebih besar dari dia. Orang yang ketiga pingsan, sudah pegang berbagai ukuran, tidak ada yang diambil. Syekh mengatakan, kalian bertiga mengambil sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itulah agama. Ketika kalian hidup di dunia, kalian tidak pernah tahu seperti apa nilai 2 rakaat setiap tarawih. Ketika kalian hidup di dunia, kalian tak pernah tahu balasan apa yang Allah akan berikan ketika engkau duduk iktikaf dalam masjid. Nanti di yaumil akhir baru engkau akan melihat apa yang kau tinggalkan dan apa yang kau ambil. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tak seorang pun yang mati di antara kalian kecuali menyesal. Qalu, "Wa ma nadamathu ya Rasulullah?" Sahabat berkata, apa yang membuat setiap orang mati pasti menyesal? Nabi katakan, "In kana khairan nadima an la yakuna zdada." Jika dia orang yang paling banyak amalnya, dia pasti menyesal bila dia tahu ganjaran surga yang Allah janjikan lebih hebat dari amal yang dia lakukan. Maka dia akan berpikir, kenapa waktu hidup dulu saya tidak perbanyak amal saleh. Wa in kana syarran nadim. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan menyesal setelah dia melihat ancaman api neraka yang Allah siapkan. Maka berkata dia dalam hati, kalau tahu kenapa dari dulu tidak berhenti maksiat kepada Allah. Ini ilustrasi. Boleh saya tambah sekali lagi? Boleh. Seorang pemuda datang kepada Syekh. Syekh, saya mau bunuh diri. Syekh tanya, kapan? Kapan? Dia bilang, sebelum saya minum racun, saya minta Syekh doakan saya supaya saya husnul khatimah. Dalam hatinya Syekh, tidak ada orang bunuh diri husnul khatimah. Tapi oke, tidak apa-apa. Kata Syekh, kapan kau mau? Terserah Syekh. Saat ini juga saya minum racun. Syekh bilang, baik, saya kabulkan. Saya izinkan kau mati dengan minum racun di hadapanku, tapi ada satu syarat. Apa itu? Saya tanya dulu sebelum syarat saya bilang, kenapa kau mau minum racun? Syekh, saya ini sudah cari kerja kemana-mana, sudah mencari peluang di mana-mana. Dari mulai saya akhir balik sampai saya remaja, hidup saya tidak pernah berubah, selalu susah dan menderita. Banyak masalah datang sini berganti, sehingga saya tidak pernah merasakan nikmatnya hidup di muka bumi ini. Daripada derita sini berganti, mending saya habisi umur saya dengan minum racun. Oh, itu masalahnya. Kalau begitu, you follow me. Kemana? Ke belakang. Kau ambil garam, satu genggam. Kau ambil gelas dan isi air. Bawa ke sini sama sendok. Dia ambil di dapur garam, satu genggam, gelas sama sendok. Dia kasih masuk ke garam. Saya bilang kasih masuk garam. Setelah kasih masuk garamnya, saya bilang air. Setelah sudah aduk, bercampur garam bersama air, saya katakan minum. Waktu dia minum, ketemu kiningnya. Saya tanya kenapa? Baik. Oh, begitu. Baik. Kau ambil lagi garam yang sama jumlahnya di dapur, diambil lagi sebentar. Kau ikut saya ke dapur, ke belakang. Pegang itu, sampai di belakang ada kolom yang besar sekali, jernih airnya. Saya katakan, garammu yang di tangan lemparkan ke kolam. Setelah dilemparkan, saya katakan tunggu sesaat dia lalu. Baru kau ambil air segelas tadi dari kolam tadi, baru kau minum. Ya,
minum. Saya bilang, kenapa kau bisa minum begitu nikmatnya? Dia katakan, ya, karena air ini segar. Kata Syekh, tapi kan ada garam yang kau kasih masuk. Tapi kau kasih masuk di gelas, kau tidak mampu menerannya. Kau masukkan ke dalam kolam, kau sanggup meminumnya, bahkan kau menikmatinya. Ya beda lah Syekh. Gelas kan kecil, kolam kan besar. Kata Syekh, seperti itulah dadamu. Bila engkau lapangkan dadamu, setiap masalah yang datang tidak akan mempengaruhi kehidupan. Tetapi sekecil apapun masalah, bila kau masukkan ke tempat jiwamu yang kecil, akan terasa betapa pahitnya masalah itu. Artinya alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Daripada air di lautan tidak bisa menenggelamkan kapal. Siapa yang bilang air di laut bisa menenggelamkan kapal? Tidak bisa. Kecuali bila memasukkan air itu ke dalam kapal, berkapal tenggelam. Manusia hidup dalam lautan masalah, dia tidak akan mungkin mengalami derita kecuali masalah itu dimasukkan ke dalam hati, baru jadi masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.